Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua di hari ini? Senang sekali saya Patricia Elsa dapat kembali hadir di acara Oase Rohani Katolik. Dan bersama dengan saya sudah hadir Romo Alfonsus Zemrudi SCY yang akrab kita sapa dengan Romo Alfons. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Alfons. Romo, apa kabar? Kabar sukacita, Elsa. Sehat ya Romo? Selalu sehat. Iya, sukacita dan sehat. Dan semoga Anda juga mengalami atau mendapatkan hal yang sama. Baiklah, kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Alfons. Marilah kita bersatu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau selalu memperhatikan orang yang berkeluh kesah karena ketidakadilan, karena situasi dan beban hidup yang mereka alami. Maka mampukanlah kami sebagai murid-murid-Mu untuk selalu boleh mengalami kekuatan dan juga sukacita yang selalu Engkau pancarkan dalam hidup kami. Sehingga dalam kekuatan yang selalu kami dapatkan dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang telah Kau curahkan pada kami, Kau mampukan untuk tetap menjadi penyalur rahmat dan berkat-Mu dalam setiap kebaikan yang kami lakukan, dalam setiap komitmen yang selalu kami tegaskan untuk menolak segala bentuk kejahatan dan selalu menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan kerahiman-Mu, untuk selalu membuka hati dan memperhatikan orang lain untuk tumbuh dan berkembang di dalam kebaikan yang selalu Engkau curahkan dalam hidup kami. Maka Tuhan, berkatilah, lindungilah dan jagalah kami dalam pesiaran hidup kami, dan mampukanlah kami untuk selalu menjadi sumber rahmat dan berkat-Mu. Ini semua kami mohon kepadamu karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada pekan biasa ke-19, bacaan yang akan kita baca bersama dari Nubuat Yehezkiel bab 9 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan bab 10 ayat 18 sampai dengan 22. Dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Kita akan awali dengan membaca Nubuat Yehezkiel. Aku mendengar Tuhan berseru dengan suara nyaring, "Majulah kemari hai para penghukum Yerusalem, bawalah masing-masing alat pemusnah." Dan lihat, 6 orang pria datang dari jurusan pintu gerbang atas, yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Seorang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat tulis. Mereka itu masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci. Allah memanggil orang yang berpakaian lenan yang mempunyai alat tulis di sisinya. Lalu Tuhan bersabda kepadanya, "Berjalanlah di tengah-tengah kota Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang terjadi di sana." Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar Tuhan berkata, "Ikutilah dia dari belakang melintasi kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang, dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan para wanita, bunuh dan musnahkanlah. Tetapi semua orang yang ditandai huruf T, jangan kalian sentuh. Dan mulailah dari tempat kudusku.
Maka mulailah mereka dengan orang tua-tua yang berada di depan bait suci. Kemudian ia bersabda kepada mereka, "Najiskanlah bait suci itu, dan penuhilah pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ayo, pergilah." Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Lalu kemudian Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti di dekat pintu gerbang rumah Tuhan di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub. Masing-masing mempunyai 4 muka dan 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada bagian yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka serupa dengan muka makhluk-makhluk yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2
atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Alphonse untuk bacaan Injilnya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada pekan biasa ke-19 ini. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan inspirasi pewartaan yang akan disampaikan oleh Romo Alphonse. Romo, dari bacaan pertama ya, kita akan mendengarkan apa yang bisa Romo sampaikan. Baik sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini kita akan bersama-sama diajak untuk merenungkan tentang sebuah ketegasan sikap di dalam pesiaran hidup umat beriman. Saya mengambil tema hari ini permenungannya adalah berani tegas terhadap kedosaan ya. Berani tegas mengatakan tidak terhadap setiap peluang yang semakin membawa orang itu berkembang dalam dosa, tetapi sekaligus membangun sebuah kesadaran dan juga membangun sebuah kepekaan bahwa kita dipanggil bukan hanya menjadi suci secara pribadi, tetapi juga kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang membawa orang lain sampai pada sebuah kesucian, pada kebaikan. Seperti itu. Jadi dalam bacaan yang pertama diungkapkan dengan sangat jelas dalam Nubuat Yehezkiel, bagaimana Allah memberikan sebuah sikap yang sangat tegas terhadap kedosaan. Tidak ada kompromi terhadap segala bentuk tindakan manusia yang justru menjerumuskan manusia itu kepada kedosaan. Di sana diungkapkan ya, aku mendengar Tuhan berseru dengan suara nyaring, majulah kemari, hai para penghukum Yerusalem. Ini tampaknya sudah sampai pada sebuah tahap yang parah sekali ya saya. Iya. Jadi Allah yang kemudian memanggil para penghukum. Bawalah masing-masing alat pemusnah dan lihatlah 6 orang pria datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara masing-masing dengan alat pemukul di tangan. Ini sebuah tindakan tegas, hukuman yang kemudian dijatuhkan dengan setiap orang yang bersalah itu dihukum dengan kematian tadi tanpa ada belas kasihan. Sebuah bentuk yang ketegasan sikap Allah yang kemudian menghukum mereka yang bersalah. Dan tampaknya di dalam Nubuat Yehezkiel diungkapkan dengan sangat jelas antara orang-orang yang tetap setia kepada Yahweh dengan mereka yang sudah berpaling dari Allah sendiri. Sehingga kemudian di sana Allah sudah meminta orang untuk menandai, diminta Tuhan bersabda, berjalanlah di tengah-tengah kota Yerusalem dan huruflah T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang terjadi di sana. Ada sesuatu yang sangat menarik bahwa bacaan ini menegaskan tentang sikap Yahweh yang tidak ada kompromi terhadap dosa, menghukum. Tetapi yang kedua juga penghukuman itu adalah hak dari Allah. Yeah. Jadi manusia hanya bisa menandai. Manusia hanya bisa untuk membuat kehidupan itu menjadi semakin baik dan sekaligus juga menandai, memohon kepada Allah. Tetapi penghukuman sendiri itu dilakukan oleh Allah sendiri. Itu poin yang bisa kita bersama mulai sekarang renungkan tentang sebuah tindakan tegas yang diberikan oleh Yahweh. Ini kalau kita baca di sini kata-katanya sungguh tegas dan juga sedikit menakutkan buat saya karena ada kata-kata dihukum, dimusnahkan, dibunuh seperti itu ya Romo ya. Penegasan Allah terhadap orang-orang yang melakukan dosa. Dosa ya, sudah kemudian berpaling dari Yahweh sendiri. Iya. Dan bahkan ikutlah sebuah kalimat yang saya kira sangat
tegas dan cenderungnya mungkin sekarang ini kejam sekali ya. Iya. Kejam sekali karena ikutlah dia dari belakang melintasi kota itu dan pukullah sampai mati semua orang yang tidak ditandai dengan T. Jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang tua, teruna, dan darah-darah, anak-anak kecil dan para wanita, bunuh dan musnahkanlah. Tetapi orang yang ditandai huruf T, janganlah kalian sentuh dan mulai dari tempat kudusku. Dan mulailah dari tempat kudusku. Ini sebuah proses yang tampaknya proses penghukuman yang mulai terjadi dan Allah menginginkan itu. Dan itu mulai dari tempat kudusnya mulai berjalan dan ini menjadi sebuah penegasan yang hukuman yang harus kita maknai, harus kita tangkap secara holistik ya, dalam konteks sejarah keselamatan terutama dalam kisah perjanjian lama. Karena kalau kita tidak menangkapnya dengan sangat tepat, dengan holistik, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang justru bisa membawa kita sebagai orang yang berhak atas nama Allah itu untuk menghukum. Jadi boleh dikatakan kalau ini kan kita membaca dari kitab di Perjanjian Lama. Ya. Dan kalau kita membaca ini jangan mengartikan kata-kata itu secara harfiah ya Romo ya. Ya, secara letter text gitu kan. Tapi mungkin lebih seperti apa ya tadi Romo katakan lebih bukan simbol atau apa Romo? Memahami dalam konteksnya ya. Memahami dalam konteksnya pada zaman itu dan kemudian juga kita harus melihat konteksnya siapa yang menghukum. Yang menghukum itu Yahweh. Yang menghukum itu Yahweh terhadap mereka yang sudah walaupun sudah diutus nabi-nabi untuk mewartakan seruan pertobatan, tetapi tampaknya mereka tidak mau juga bertobat. Sampai pada akhirnya ketika kemudian mereka tidak mau bertobat, maka Allah kemudian memutuskan untuk menghukum. Tapi hukuman itu datang dari Allah, bukan hukuman itu datang dari manusia. Jadi harus dimaknai secara benar karena memang seringkali ayat-ayat seperti ini kemudian disalah-artikan dengan orang kemudian bisa memakai topeng keagamaan atas nama Yahweh, atas nama Allah untuk kemudian menjatuhkan hukuman orang itu sudah sesat, orang itu berdosa dan kemudian kita kemudian bertindak seperti 6 orang pria yang datang dari jurusan pintu itu dan kemudian memusnahkan mereka. Nah ini tentu tidak seperti itu ya tidak Romo, seperti itu. Mengatasnamakan Allah, melakukan tindakan-tindakan keji istilahnya ya. Atau menganiaya orang. Nah yang menarik lagi Romo, di sini dikatakan tadi saya ini loh, janganlah merasa sayang dan janganlah mengenal belas kasihan. Nah, kalau kita membaca Allah di Perjanjian Lama, ini sepertinya Allah yang bukan kasih, tapi Allah yang menghukum. Bisa dikatakan seperti itu, Romo? Gaya penulisan kitab di dalam Perjanjian Lama itu seringkali kita akan menemukan sebuah bentuk gaya penulisan yang Allah itu, Yahweh itu seperti seorang teman, seperti seorang sahabat atau seperti seorang hakim yang kemudian bisa berbicara secara langsung. Kita akan banyak menemukan teks-teks di dalam Perjanjian Lama di mana manusia itu bisa berbicara langsung dengan Allah seperti itu dan kita banyak menemukannya. Maka di sini memang kemudian kita akan menemukan banyak cara manusia untuk menangkap Allah seperti apa yang mereka hayati di dalam perjalanannya sampai pada sebuah pengalaman, sampai pada sebuah tanah terjadi dan kemudian bagaimana perjalanan bangsa Israel. Ada Allah yang menyelamatkan, menuntun mereka keluar dari perbudakan Firaun, dan itu juga sama persis
sama seperti ini. Jadi ditandai, setiap ambang pintu itu ditandai dengan darah anak domba ya. Dan kemudian Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Sama juga saat di padang gurun selama 40 tahun perjalanan bangsa Israel, mereka di Wahab dan Meriba kita tahu bagaimana mereka tidak taat kepada Allah. Dan bagaimana kembali ditunjukkan Allah yang kemudian menghukum. Dipatuk ular sampai kemudian bikin ular tembaga. Bikin ular tembaga seperti itu, dan kemudian dipatuk ular sehingga kemudian Musa membuat sebuah tiang dan kemudian meninggikan ular sehingga siapapun yang melihat itu kemudian menjadi sembuh dan mulailah mereka bertobat. Jadi ada gambaran-gambaran di mana mau menegaskan tentang Allah yang mengasihi, mendampingi perjuangan bangsa Israel, tapi sekaligus Allah yang tidak berkompromi terhadap dosa. Jadi siapapun yang kemudian tetap jatuh dan tidak mau bertobat, maka hukumannya adalah hukuman yang tidak bisa ditolerir. Allah sendiri yang bertindak seperti itu. Sehingga kemudian kita melihat dengan sangat tegas tadi kalimatnya, jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang tua teruna darah-darah ini sebuah bentuk ungkapan tidak pandang siapapun. Siapapun yang berdosa dan tidak mau bertobat, kedosaan itu maka hukumannya adalah kematian. Dan yang menarik lagi pada ayat keempat, Romo, di sana dikatakan, lalu Tuhan bersabda kepadanya, berjalanlah di tengah-tengah kota Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena perbuatan keji yang terjadi di sana. Jadi kalau di sini dikatakan, kalau menurut saya, Allah memperhatikan orang-orang yang yang meratap, yang berkeluh kesah, yang teraniaya, yang menderita, seperti itu ya, Romo. Jadi masih Allah tetap memberikan sebuah kesempatan bagi siapapun yang dalam pertobatannya atau siapapun yang selama ini berkeluh kesah, karena memang menjadi sangat jelas sekali bahwa sebelumnya bangsa Israel itu banyak melakukan penganiayaan dan bahkan diungkapkan dengan sangat jelas tadi ya, bagaimana banyak penduduk saat itu melakukan kekejian yang luar biasa. Dan bagaimana orang-orang yang masih mau setia terhadap Yahweh itu terus-menerus berkeluh kesah, memohon pertolongan dari Yahweh sendiri. Sehingga kemudian lewat nubuat Yeskiel, Allah menegaskan itu tentang hukuman yang akan diterima oleh mereka yang tidak mau bertobat, karena Allah mendengarkan. Jadi tetap dalam konteks bagaimana Allah itu tetap mendengarkan mereka yang mau tetap setia dan kemudian bertobat, dan sekaligus hukuman itu adalah tindakan Allah supaya setiap pribadi itu sungguh-sungguh juga mau bertobat. Dan dalam bacaan nubuat Yeskiel ini menyinggung tentang kerub-kerub. Kalau tidak salah, apakah kerub itu malaikat, Romo, atau bukan ya? Iya. Kerubin dan serafim yang kita selalu mendengarkan di dalam bait suci ada dua kerubim dan serafim yang selalu malaikat yang selalu menjaga kesucian, menjaga martabat bangsa Israel sebagai bangsa yang terpilih untuk tetap setia kepada Yahweh. Maka tampak jelas di sana bagaimana hukuman itu justru datang dari Yahweh, dan bukan manusia yang menghukum, tetapi Yahweh sendiri yang turun tangan untuk memberikan penghukuman terhadap mereka yang tidak mau bertobat. Tetapi Allah tetap membuka tangannya. Peran malaikat menjadi penting. Sebagai pengawal. Sebagai pengawal dua-duanya ya. Kalau Allah, kita akan melihat bagaimana ketika perjalanan bangsa Israel menuju tanah terjanji juga peran malaikat itu sangat penting dalam mendampingi perjalanan mereka. Juga ketika mereka tidak mau setia, tidak mau taat, juga peran malaikat itu menjadi penting. Baik, Romo, terima kasih. Mungkin
Nanti kita akan lebih perjelas lagi bacaan pertama ini dan juga disimpulkan tapi pada sesi kedua nanti tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Dan bagi Anda yang masih ingin bertanya ataupun ingin sharing iman dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat email kepada kami orkkaj@yahoo.com. Kita akan kembali sesaat lagi. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di acara Oase Rohani Katolik. Masih bersama dengan Romo Alfonsus Syemrudi SCY dan saya Patricia Elsa. Dan tadi kita sudah berbicara dan mendapatkan inspirasi pewartaan dari Romo Alfons tentang nubuat Yehezkiel pada bacaan hari ini. Romo, mungkin ada yang masih perlu disampaikan kepada seluruh sahabat Oase Rohani Katolik mengenai bacaan pertama ini, Romo. Karena kalau kita sebagai awam, apalagi yang jarang membaca Perjanjian Lama, dan ini kan nubuat ya, ini agak bingung dan rancu gitu, Romo. Baik, terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik. Di dalam nubuat Yehezkiel, terutama berhadapan ketika kemudian kita harus melihat secara konteks dari dinamika perjuangan bangsa Israel yang saat itu mereka alami. Kita tahu bangsa Israel itu memang bangsa yang terpilih, tetapi sekaligus mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk gitu. Sering kali diungkapkan tegar tengkuk, sehingga kemudian seringkali mereka menyeleweng dari Yahweh. Maka kita akan mendapatkan sebuah gambaran yang mau menggambarkan, menjelaskan bagaimana Allah berperan, Allah yang begitu mengasihi, mendampingi, Allah yang setia, tetapi sekaligus juga kita akan mendapat gambaran bagaimana Yahweh yang selalu tidak setia itu kemudian tetap terus-menerus ditegur. Sebenarnya proses hukuman yang diberikan oleh Yahweh itu supaya bangsa Israel kembali setia. Maka kita akan menemukan dalam banyak peristiwa di mana ketika bangsa Israel itu menyeleweng, maka lewat para nabinya Tuhan itu menubuatkan tentang sebuah penghakiman, hukuman yang akan diterima. Mau menegaskan tentang kedosaan itu tidak main-main. Kedosaan itu harus sungguh-sungguh diberantas. Sikap tegas yang kemudian dicanangkan oleh Allah lewat nabinya dalam nubuatnya itu menjadi sebuah sikap ketegasan bagi siapapun yang tidak mau bertobat akan mendapatkan sebuah penghukuman yang serius dari Allah sendiri. Dan itu sebuah penghukuman. Kita melihat bahasanya mungkin sangat kejam sekali, tetapi kita akan melihat bagaimana sebelumnya mereka juga melakukan banyak kekejian, sehingga kemudian pada akhirnya Allah menubuatkan penghukuman itu kepadanya. Tapi konteksnya ini adalah bangsa Israel, dan sekaligus kita harus memahami dengan benar yang menghukum itu adalah Allah. Langsung sendiri Allah. Bukan dengan tangan kita atas nama Allah kita menghukum mereka yang menurut pandangan kita itu salah atau berdosa. Tapi justru disinilah letaknya kita harus melihat dengan jeli bahwa Allah sendiri yang memberi penghukuman, bukan dari kita. Lalu ada yang bertanya, Romo, boleh nggak sih kalau kita misalkan disakiti atau mengalami pengalaman yang tidak enak, mendapatkan perbuatan yang keji dari seseorang atau orang lain, lalu kita berdoa kepada Allah, tolong saya sudah mengalami seperti ini, tolong Allah bertindak terhadap orang itu. Nah, apakah bisa berdoa seperti itu, Romo? Kita mengenal di dalam Alkitab itu ada banyak doa, bentuk doa, pujian, syukur, sekaligus juga ada doa keluh kesah ya. Keluh kesah. Dalam Ayub, dalam banyak peristiwa-peristiwa juga dalam Perjanjian Lama kita banyak menemukan doa keluh kesah. Doa keluh kesah itu juga
menyampaikan apa yang terjadi dalam kehidupan pergulatannya, termasuk juga ketika dianiaya segala macam. Tetapi tetap semuanya itu kita harus melihat, memandangnya dalam kacamata firman Yesus sendiri. Yesus sendiri kan pernah mengatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Dan ini menjadi sebuah penegasan. Yesus sendiri juga berfirman tentang pengampunan, mengampuni 70 kali 7 kali. Pengampunan yang tanpa batas. Maka mengeluh mengesah kepada Allah, Tuhan saya sudah ini orang ini begitu jahat sekali kepada saya, segala macam. Kita bisa mengeluh mengesah kepada Allah, mengungkapkan perjuangan dan pergulatan yang tidak mudah. Tetapi tentu ujungnya bukan berarti menghukum, karena hukuman adalah milik Allah, tetapi ujungnya adalah berserah. Kita bisa memohon Allah, Tuhan bukalah hati orang itu supaya mereka juga bertobat, menyadari kesalahannya, kemudian bertobat dan kemudian membangun sebuah relasi kasih kembali dengan kita. Nah, itu sesuatu yang itulah dinamika yang terjadi ketika kita mengalami mungkin dianiaya ya. Karena Yesus sendiri mengatakan pengampunan itu menjadi kunci. Yesus sendiri memberikan teladan ketika dia tergantung di kayu salib untuk mengampuni orang yang menyalibkannya, membunuhnya. Bagi saya itu keteladanan yang mau menggambarkan ini loh yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia. Iya, baik, menarik sekali Romo. Dan tadi kita sudah mulai menyinggung tentang Yesus Kristus, bagaimana perbuatan kasih ataupun juga firman-firman yang telah Yesus sampaikan. Kita akan sekarang masuk ke perjanjian baru dari bacaan Injil pada hari ini, dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Di sini menggambarkan peristiwa Yesus sedang bersabda kepada murid-muridnya. Silakan Romo. Baik, kalau tadi kita berbicara tentang Allah yang begitu tegas terhadap kedosaan, dan bahkan Allah kemudian menghukum siapapun yang berdosa yang tidak mau bertobat, maka apa yang kita renungkan bersama tadi itu memuncak di dalam sabda yang Yesus lakukan. Kalau tadi kita menyadari Allah yang menghukum, maka kita sebagai manusia di dalam Injil, kita tidak bertugas sebagai penghukum ya. Yang jadi penghukum itu adalah Allah sendiri yang menentukan hukuman. Tetapi Yesus dengan sangat tegas mengajak kita sebagai manusia untuk selalu meneladani sikap hidup Yesus sendiri dengan selalu memberi peluang keselamatan bagi pendosa yang bertobat. Jadi di satu sisi kita harus bersikap tegas terhadap sebuah kedosaan supaya itu tidak berkembang, dan Allah lah yang menjadi orang yang berhak ya memberikan hukuman. Tetapi di sisi lain sebagai sesama manusia kita diundang dan dipanggil untuk menjadi orang-orang yang juga memiliki kepekaan. Jadi kalau kita melihat ada orang lain berdosa, ada orang lain salah, maka tugas kita itu memberi teguran. Nah, itu tidak mudah loh Romo. Tidak mudah ya. Apalagi menegur seseorang yang dituakan atau seseorang yang dianggap bijaksana di gitu ya. Muka umum, tapi misalnya ternyata menegur romonya. Romo bilang sendiri. Iya, seperti itu kan. Itu pertama kan pasti merasa aduh gitu kan. Udah aduh dulu Romo. Iya. Merasa tidak enak. Dan bahkan kecenderungannya yang terjadi kemudian sebaliknya. Apa tuh Romo? Sebaliknya kita lebih enak membicarakan orang itu, dosa orang itu dengan orang lain. Daripada langsung mengajak berbicara orang tersebut dari hati ke hati. Memang ini sebuah tantangan yang tampaknya ini setiap pribadi itu punya panggilan untuk seperti membongkar tembok, ya, tembok dalam diri kita. Karena Yesus itu memberi sebuah rule ya, sebuah jalur yang sebenarnya sangat jelas sekali. Iya. Dalam Injil tadi dalam ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4
mata. Berarti hanya berdua Hanya gitu berdua, ya? panggil berdua, ngomong dari hati ke hati, ngomong bahwa kamu salah, saya ini. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jadi kalau dia masih membandel, tampaknya ini menjadi sebuah tantangan bagi kita, karena Yesus masih mengatakan kalau dia masih membandel dan kita tahu bahwa itu adalah sebuah kedosaan, maka kita mengajak beberapa orang yang bisa dipercaya untuk membicarakan lagi dengan orang tersebut. Yeah. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Baru kemudian kalau dia tetap ini, ya dibicarakanlah dengan jemaat. Artinya semua orang ya. Semua orang itu kemudian dibuka ke publik supaya orang tahu, sehingga kemudian orangnya juga mungkin di dalam, ketika semua orang tahu, dia juga harus kemudian mengalami sebuah pertobatan. Iya. Jadi kalau kita baca di sini, ini ada tahap-tahap step-stepnya ya Romo ya, yang sebuah rule yang Yesus sarankan bagi kita semua umat beriman, bahwa kalaupun kita melihat kedosaan seseorang itu nggak ujuk-ujuk langsung malah ngegosip, ya, atau bahkan bercerita ke semua orang. Bercerita gitu ya. ke semua orang. Tapi mungkin kita bisa mengajak duduk bareng, sambil ngobrol, mulai masuk untuk menegur. Mulai menegur seperti itu. Karena kadang-kadang kita juga mendengar ya, kadang-kadang kita baru cuman mendengar. Yeah. Kadang kita juga melihat secara langsung. Kadang kedosaan itu, kadang kita juga baru mendengar bisik-bisik dari orang lain. Itu alangkah baiknya kalau kita sungguh-sungguh sebagai murid Yesus itu mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Pertama, memverifikasi dulu, artinya bertanya kalau memang kok saya dengar seperti ini, apakah benar atau tidak, seperti itu. Dan kemudian barulah kita akan mendapatkan sebuah jawaban dari orang tersebut. Dan menegurnya mungkin juga lihat momen ya Romo, lihat waktu. Lihat waktu. Jangan lagi sedang mungkin kondisinya seseorang itu sedang emosional ataupun mungkin sedang terburu-buru, tiba-tiba kita mengajak ngomong dan kita bilang, kamu begini-begini, itu malah yang ada tambah ngamuk. Kayak bensin disiram dengan api disiram dengan bensin ya. Iya, seperti itu. Lalu Romo, kalau kita lihat lagi, ini kita bicara dengan tentang pengalaman banyak orang mestinya ya. Kita menegur kalau yang kita tegur itu menerima dan maulah mendengarkan gitu kan, masukan dari kita misalkan. Tapi ternyata kalau orang yang kita tegur itu malah jadinya memusuhi kita atau marah balik atau bahkan tetap melakukan hal-hal seperti yang tetap dia kedosaan yang dia lakukan. Apa sih yang kemudian kita lakukan ya? Iya. Malah kita mungkin dibenci atau ya seperti itulah, negatif reaksi gitu. Reaksinya negatif terhadap kita. Yaitu sebuah konsekuensi ya, tantangan dari menegur. Menegur. Saya kira ini akan dialami oleh kita semua ketika kemudian kita sudah menegur dengan baik-baik, tetapi kemudian balasannya adalah tidak baik. Maka yang terjadi adalah orang kemudian akan marah pada kita, mungkin malah tidak berteman. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh memiliki sebuah niat yang tulus, yang jujur untuk menegur, untuk dengan tahapan sebagaimana yang Tuhan Yesus tadi katakan, kita sudah menegur berdua, 4 mata, bicara baik-baik, kemudian dengan 2 orang, kemudian masih juga tidak mau mendengarkan, dengan semua orang melihat itu supaya banyak orang juga menegur dia, tetapi dia juga tidak masih mau mendengarkan, maka dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Batasan yang kemudian diberikan oleh Yesus kepada kita ya sudah, berarti orang itu memang dalam itu orang bengak, orang yang sudah tidak mau bertobat. Tegar tengkuk seperti itu.
orang yang tidak mau kemudian melakukan pertobatan. Maka yang terjadi ya biarlah tugas Allah yang kemudian Menegur. menegur dan menghukumnya. Jadi boleh dikatakan kalau kita menemukan ada sesuatu yang mungkin dari komunitas, anggota komunitas ataupun keluarga ataupun teman sahabat yang melakukan kedosaan atau ya kelalaian ya Romo ya, itu ya kita tegur. Tapi kalau memang sudah tidak dengan cara-cara yang Yesus sampaikan tidak berhasil, ya sudah tinggalkan saja gitu Romo. Ya, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tapi saya membaca sebuah buku yang seni mengkritik ya. Seni mengkritik itu sebuah buku yang kemudian menjelaskan bagaimana kita harus memberikan sebuah kritik yang sungguh-sungguh membuat orang membangun. Jadi pengenalan pribadi, pengenalan personal itu menjadi sesuatu yang tampaknya sangat penting sekali. Yeah. Pengenalan personal itu seperti menerjemahkan dengan sangat tepat apa yang tadi, tahapan-tahapan yang tadi Yesus ungkapkan. Artinya di dalam buku itu di beberapa kali diungkapkan bagaimana ketika kemudian kita mengenal pribadi orang tersebut, maka kemudian kita akan tahu bagaimana cara menegur dia. Bisa jadi menegur empat mata itu bukan saya dengan Elsa misalnya. Elsa tahu siapa saya, kemudian langsung Elsa tidak langsung menegur saya, tetapi karena Elsa tahu bahwa saya orangnya itu misalnya dengan sahabat atau segala macam baru bisa menerima, kemudian Elsa bilang kepada sahabatnya dan sahabatnya itu yang akan menegur saya. Seperti itu. Jadi melihat personality atau karakter seseorang juga ya Romo ya? Ya, karena kadang-kadang kita akan berhadapan dengan orang-orang yang dibangun dan dibentuk dari sebuah latar belakang kehidupannya. Dan bagaimana seni menegur itu yang penting bagi saya adalah ketulusan dan kasih. Kalau orang tulus dan sungguh-sungguh mengasihi, berbeda dengan orang menegur itu hanya mau membicarakan jeleknya orang. Pokoknya mau menghantam orang itu beda. Atau merendahkan ya. Merasa diri kita lebih tinggi dari seseorang itu. Jadi kita merasa kita menegur dengan ya itu seperti ya merendahkan. Nah, bisa jadi misalnya langsung menegur di depan banyak orang ya tergantung konteksnya. Kalau misalnya sedang berlatih kur bersama ya harus langsung menegur ya. Misalnya ini kurang segala macam ini kurang yang harus diperbaiki kelompok misalnya ya sopran kelompok ini dalam konteks itu ya harus menegur langsung untuk bersama-sama membangun ya konteksnya tujuannya. Tapi memang harus sungguh-sungguh mengenal personalnya, bagaimana melihat orang ini siapa, dan tujuan utama menegur itu supaya orangnya kan berkembang. Kalau Yesus, patokan Yesus adalah dia meminta kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang kemudian tetap membuka peluang bagi siapapun pendosa itu untuk bertobat. Maka tujuan utama adalah bagaimana supaya orang itu berubah. Atau mungkin kita sebagai alat atau perantara dari Tuhan sendiri terhadap orang lain itu ya Romo ya. Untuk bisa menegur ya mungkin juga Tuhan memakai kita gitu. Ya. Jadi Tuhan secara khusus memakai kita untuk menjadi semacam perpanjangan tangannya ya. Bagaimana kalau di dalam bacaan pertama itu Yahweh, kita memang melihat Yahweh yang begitu keras sekali, tegas sekali. Tetapi sekaligus sebenarnya sebelumnya Yahweh juga memberi kemungkinan, menandai, memberi kemungkinan siapa yang mau bertobat. Seperti itu. Maka ditambah lagi dengan Yesus yang menjadi puncak dari seluruh cara kita untuk melihat apa yang kita lakukan dari firman Yesus itu. Yesus mengajak kita, mengutus kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu membuka peluang terhadap mereka yang bertobat. Iya. Lalu kalau kita melihat ke ayat selanjutnya Romo, ini tentang perkataan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Ini maksud Yesus ini apa nih Romo? Apa yang dikatakan Yesus ini seringkali menjadi sebuah pendasaran dari kuasa pengampunan ya,
Pengampunan. Di dalam setiap kita menerima sakramen pengampunan dosa, kita selalu menerima secara khusus pengampunan. Pengampunan. Dan saya kira itu menjadi sebuah, karena setiap pribadi itu ketika saya jatuh dalam sebuah kedosaan, itu bukan hanya sekedar relasi saya dengan sesama atau relasi saya dengan Tuhan, tetapi kita sebagai gereja itu juga kita kan selalu dalam doa aku percaya itu selalu menggunakan gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan apostolik, gereja yang kudus. Maka dengan kedosaan kita sebagai bagian dari gereja, para imam, suster, biarawati dan semua paus juga itu adalah gereja yang sebenarnya kudus. Maka ketika kita melakukan kedosaan juga sebenarnya kita menodai gereja yang kudus. Maka sebenarnya lewat para imamnya, lewat para imam yang tertabis, Allah itu meminta kepada kita semua untuk saling menerima kerahiman Tuhan itu dengan menerima rahmat sakramen pengampunan dosa. Itu menjadi sebuah kekuatan dan bekal untuk menjalani kehidupan. Dan sekaligus juga ini menjadi gambaran bagaimana kehidupan di surga itu harus sungguh-sungguh dihayati hidup sekarang ini. Jadi gambaran kehidupan di surga itu kan gambaran kehidupan yang penuh dengan sukacita ya, kegembiraan, pengampunan. Tetapi sekaligus ketika kita masih berjalan dalam pesiaran di dunia ini, itu kan sesuatu yang belum sempurna, yang belum bisa kita gapai sekarang. Hanya bisa kita gapai secara sempurna ketika kita nanti dipanggil Tuhan. Maka ini sebuah perjuangan bagi setiap murid Kristus untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kan yang Yesus wartakan itu kan kerajaan Allah. Kerajaan surga Allah yang meraja di dalam hati setiap orang. Iya, baik Romo, terima kasih. Sangat menarik apa yang sudah Romo Alfons sampaikan kepada kita semua pada pekan biasa ke-19 ini. Semoga Anda yang mendengarkan siaran dan juga menonton acara sahabat Oase Rohani Katolik dapat mengambil hikmat dan juga yang pasti iman kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan akhiri acara Oase Rohani Katolik, tapi sebelumnya kita akan berdoa dan memohon berkat dari Romo Alfons. Marilah bersatu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau selalu mengajar kami untuk bertindak bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam hidup kami. Engkau mengajarkan dan mengutus kami untuk menyelesaikan permasalahan kami dengan sesama, dengan membicarakan tahap demi tahap, tanpa membuat mereka kemudian menjadi perbincangan umum. Engkau mengajak kami untuk bicara pribadi per pribadi dengan tahapan-tahapan yang telah Engkau sampaikan dalam firman-Mu. Maka kami sebagai murid-murid-Mu, mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh menghayati apa yang telah Kau firmankan dalam hidup kami, untuk secara khusus menjadikan perjuangan kami untuk menjadikan dunia ini menjadi dunia yang lebih baik. Dunia yang menjadi tempat bagi setiap pribadi selalu meneguhkan dan mengasihi, juga ketika mengalami kejatuhan, dunia yang selalu terbuka terhadap sebuah pertobatan yang harus kami juga pancarkan dalam kehidupan kami. Ini semua kami mohon kepadamu karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua dalam seluruh perjuangan dan pergulatan hidup kita senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Alfons untuk kesempatan pada hari ini. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan pamit undur diri. Tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Mari kita amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
tak sanggup untuk jalan sendiri, untuk arungi kehidupan ini. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Bila ku hadapi persoalan di hidupku, ku tak tahu apa yang harus ku perbuat atasi segalanya. Ku tak sanggup untuk jalan sendiri, untuk arungi kehidupan ini. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku, yang terbaik di Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Mari kita sembah
bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bangunlah betangnya di hutan rimba, tanam pohon-pohon daunnya mereka, hadap pada Tuhan bernyanyi gembira, sadar